Perkenalkan, saya Nyumade Ari Pramita, dokter muda di Stasa Anestesi dan Terapi Intensif, periode 27 Juli sampai 2 Agustus 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kedokteran perioperatif khususnya pada bagian intraoperatif. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama diawali dari definisi. Jadi, periode intraoperatif itu dimulai ketika pasien dipindahkan ke meja ruang operasi hingga dipindahkan ke ruang perawatan pasca anestesi. Periode intraoperatif ini bertujuan untuk memantau dan memastikan kenyamanan pasien serta memantau fungsi fisiologis pasien. Selain itu, periode intraoperatif ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin perihal keadekuatan anestesi analgesi, perubahan fungsi sistem organ respirasi dan kardiovaskular, serta untuk memperoleh informasi sedini mungkin mengenai keadekuatan oksigenasi pasien. Kemudian, untuk rekam medis anestesi intraoperatif memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama yaitu untuk monitoring intraoperatif. Kemudian, manfaat berikutnya sebagai catatan medis untuk pembedahan atau proses anestesi selanjutnya. Kemudian, rekam medis anestesi intraoperatif ini juga bermanfaat sebagai mediko-legal, di mana mediko-legal ini sebagai bukti hukum medis yang nantinya dapat dipergunakan untuk melindungi dokter maupun pasien sendiri. Baik, bisa dilihat pada gambar. Jadi ini adalah salah satu contoh rekam medis anestesia intraoperatif atau catatan anestesi yang ada di RSUP Sangla Denpasar. Jadi semua komponennya ini harus diisi secara lengkap dan jelas. Ini juga formnya bisa dilihat. Jadi semua komponennya harus diisi dengan lengkap dan jelas. Kemudian ini juga ada form catatan ruang pemulihan. Juga perlu diisi dengan lengkap dan jelas. Kita lanjut ke manajemen intraoperatif. Jadi, sebelum induksi dilakukan, ada beberapa hal yang harus dipastikan oleh anestesiologis. Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama, uji mesin anestesia dan memastikan kesiapan alat-alat anestesi, di mana alat-alat ini kita singkat dengan statics yang nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian, yang kedua, mengecek kesesuaian pasien dengan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, melakukan reevaluasi riwayat, pemeriksaan, dan persetujuan pasien. Lalu, pemberian premedikasi. Nah, di sini kita bahas alat-alat anestesi yang kita singkat dengan statics. Jadi, statik itu ada S, yang pertama itu scope atau laryngoskop di sini. Bisa dilihat pada gambar. Yang ini yang di atas adalah laryngoskop jenis Miller. Laryngoskop ini biasa digunakan pada bayi. Kemudian di bawahnya ini ada laryngoskop Mac. Dia lebih bengkok dan biasanya digunakan untuk anak yang lebih besar atau pada orang dewasa. Yang Miller ini dia lebih lurus, sementara yang Mac ini dia lebih bengkok. Kemudian T itu ada tube atau endotracheal tube. Jadi endotracheal tube ini memiliki ukuran yang bervariasi mulai dari 1,5 sampai 8. Kemudian pada orang dewasa, biasanya untuk orang dewasa laki-laki digunakan endotracheal tube ukuran 7,5, sementara untuk orang dewasa perempuan biasanya digunakan endotracheal tube ukuran 7. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar ada dua endotracheal tube. Yang di sebelah kiri ini menggunakan endotracheal tube yang berbahan polyethylene klorida. Kemudian yang di sebelah kanan ini menggunakan bahan karet. Kemudian A ini airway device. Jadi di sini
ada berbagai macam jenis airway device. Bisa dilihat pada gambar, yang ini adalah LMA atau laryngeal max airway. Kemudian ini ada sungkup muka. Kemudian ini ada OPA atau oropharyngeal airway. Untuk oropharyngeal airway sendiri terdiri dari berbagai macam ukuran. Jadi ada yang kecil sampai yang besar sesuai dengan pasien. Apakah pasiennya itu bayi, anak-anak, atau orang dewasa. Kemudian T-nya itu tape atau plester. Jadi di sini tape atau plester ini berfungsi sebagai fiksasi. Kemudian I-nya itu introducer. Jadi introducer ini digunakan untuk intubasi yang sulit untuk mengarahkan ujung tracheal ke dalam epiglottis. Kemudian C-nya itu konektor. Jadi konektor ini berfungsi untuk menghubungkan orotracheal tube ke mesin anestesi. Bisa dilihat pada gambar yang ditunjukkan oleh tanda panah ini. Konektor memiliki bagian-bagiannya. Ada cuff, kemudian ada opaque line, kemudian ada length markings. Dan ini kita bisa lihat di sini ada pilot balonnya yang bisa mengembang, kemudian ada one way valve, lalu ada pilot line. Kemudian ini konektor berukuran 15 mm. Setelah konektor, alat berikutnya yaitu suction. Jadi ini gambar alatnya bisa dilihat. Suction ini berfungsi untuk menghisap cairan yang tidak diperlukan atau cairan yang berlebihan pada tubuh pasien, misalnya cairan darah atau lendir. Nah, itu tadi alat-alatnya. Jadi semua alat-alat itu harus dipersiapkan dengan lengkap dan diletakkan di atas meja operasi sehingga pada saat operasi mudah dalam mencari alat-alat tersebut. Jadi seperti ini dipersiapkan dengan lengkap. Kita lanjut ke komponen intraoperatif. Komponen intraoperatif terdiri dari beberapa komponen yang mesti dipenuhi. Yang pertama ada monitoring pasien, kemudian ada memposisikan pasien, kemudian ada pemilihan anestesi, yang keempat ada induksi anestesi umum, yang kelima ada manajemen jalan nafas, yang keenam ada pemeliharaan anestesi, kemudian terapi cairan intraoperatif, dan yang kedelapan membangunkan dan pemulihan pasien. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, komponen pertama yaitu monitoring pasien. Jadi monitoring pasien ini bisa dilakukan dengan monitoring EKG 3 atau 5 lead, kemudian monitoring NIBP atau non-invasive blood pressure pasien, kemudian monitoring pulse oximetry pasien, lalu ada monitoring end-tidal CO2, dan monitoring khusus lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Monitoring pertama yaitu monitoring EKG dengan EKG 3 atau 5 lead. Jadi pada EKG atau elektrokardiogram ini kita monitoring detak jantung pasien. Kemudian kita nilai ritmenya apakah mengarah ke kecurigaan aritmia sehingga dapat diberikan penanganan segera. Kemudian kita lihat perubahan iskemik yang terjadi dan analisis ST segmennya. Kemudian suara monitor hendaknya tidak dalam mode silent, jadi QRS beep on. Kemudian periksa denyut perifer teratur. Nah, di sini penilaian klinis ini jauh lebih penting dari yang tertera di monitor. Kemudian monitor yang kedua yaitu NIBP pasien. Jadi penilaian NIBP ini ada frekuensi pemeriksaannya. Untuk frekuensi pemeriksaannya, yang pertama secara default setiap 5 menit, kemudian setiap 3 menit segera setelah anestesi spinal pada kondisi hemodinamik tidak stabil. Lalu setiap 10 menit
pada pasien sadar dalam anestesi lokal atau perubahan hemodinamik turun. Kemudian monitoring yang ketiga yaitu monitoring pulse oximetry pasien. Monitoring pulse oximetry ini bertujuan untuk memastikan kadar zat asam dalam darah dan gas inspirasi, terutama pada teknik anestesi inhalasi. Kemudian dilakukan pemantauan klinis pada pasien, yaitu kita pantau mukosa pasien, darah luka operasi, dan kita pantau analisa gas darah pasien. Monitoring berikutnya yaitu end-tidal CO2. Jadi end-tidal CO2 ini merupakan teknik non-invasif untuk mengetahui tekanan parsial atau konsentrasi maksimal CO2 pada akhir pernapasan. Nilai normalnya adalah 3,35 sampai 45 mm/Hg. Kemudian ada monitoring lainnya. Jadi selain 4 monitoring tadi yang mesti kita lakukan, ada monitoring lainnya yang juga perlu kita lakukan. Yaitu yang pertama ada posisi ETT atau posisi endotracheal tube-nya. Kemudian hemodinamik monitoring. Jadi kita monitoring hemodinamik pasien. Lalu kita monitoring CNS-nya untuk mengetahui tingkat dari kesadaran pasien itu sendiri. Kemudian ada monitoring temperatur atau suhu tubuh pasien. Apakah suhu tubuhnya tetap, meningkat, atau menurun, itu kita monitoring selalu. Kemudian kita monitoring setelah ekstubasi dan pemulihan. Nah, itu tadi komponen yang pertama, monitoring. Kita lanjut ke komponen intraoperatif yang kedua, yaitu memposisikan pasien. Jadi, biasanya induksi dilakukan pada posisi supinasi atau supin, dan kemudian pasien diposisikan sesuai dengan tipe pembedahan. Jadi ada beberapa jenis posisi yang bisa digunakan untuk pasien sesuai dengan tipe pembedahan yang akan dilakukan. Jenis-jenis posisi tersebut antara lain yang pertama supin atau terlentang, bisa horizontal, Trendelenburg atau reverse Trendelenburg. Untuk yang Trendelenburg ini, jadi posisi kepala lebih rendah daripada posisi kaki. Untuk yang reverse Trendelenburg ini kebalikan dari Trendelenburg itu sendiri. Kemudian posisi berikutnya ada litotomi. Litotomi ini seperti saat ibu bersalin. Kemudian posisi yang ketiga ada lateral. Posisi lateral ini adalah posisi menyamping. Kemudian ada posisi prone atau pronasi atau telungkup, dan ada posisi sitting atau posisi duduk. Itu tadi komponen yang kedua, lanjut ke komponen yang ketiga yaitu pemilihan anestesi. Jadi pemilihan anestesi ini ada beberapa jenis pilihan anestesi yang bisa digunakan. Yang pertama ada general anestesi, kemudian ada regional anestesi, lalu ada lokal anestesi, dan terakhir ada combined anestesi. Jadi dokter anestesi bisa memilih anestesi mana yang digunakan untuk pasien. Lalu komponen yang keempat ada induksi anestesi umum. Nah, induksi anestesi umum ini ada beberapa. Yang pertama, induksi secara intravena atau melalui pembuluh darah vena. Jadi, secara intravena ini merupakan smooth induction, diindikasikan pada pelayanan rutin dengan agen intravena dan pelumpuh otot non-depolarisasi. Ia bersifat rapid sequence atau cross induction, dan diindikasikan pada pasien dengan perut penuh. Modified RSIL diindikasikan pada pasien perut penuh namun memerlukan penekanan pada respons simpatis. Misalnya pada pasien hipertensi. Obat sama dengan yang digunakan pada RSI dengan penambahan obat opioid. Nah, itu tadi induksi intravena. Kemudian induksi berikutnya ada inhalasi. Jadi kalau secara inhalasi ini biasanya digunakan untuk anak yang tidak kooperatif tanpa jalur akses intravena. Kemudian, inhalasi ini bisa juga digunakan apabila terdapat obstruksi saluran nafas atas, misalnya epiglottitis. Kemudian, digunakan apabila tidak ada vena yang dapat diakses. Jadi,
Pilihan lain apabila tidak terdapat vena yang dapat diakses, maka gunakan induksi secara inhalasi. Lalu bisa juga digunakan pada orang dewasa yang fobia jarum suntik. Jadi apabila orang dewasa tersebut fobia atau takut menggunakan jarum suntik, bisa menggunakan induksi anestesi umum dengan cara inhalasi. Kemudian induksi yang ketiga ada cara intramuskular. Cara intramuskular ini digunakan untuk anak yang tidak kooperatif. Jadi sama seperti yang tadi. Kemudian teknik secara intramuskular ini bisa menggunakan ketamin. Lalu untuk yang keempat ada induksi secara rektal atau still induction. Jadi untuk induksi rektal ini sama juga digunakan untuk anak yang tidak kooperatif, namun digunakan pada anak dengan berat badan kurang dari 20 kg. Maksudnya menggunakan tiopental atau methotrexate. Nah, itu tadi komponen yang keempat. Lanjut ke komponen berikutnya yang kelima, yaitu manajemen jalan nafas. Bisa dilihat pada gambar, untuk manajemen jalan nafas, ada dua teknik yang dapat kita lakukan. Yang pertama teknik jaw thrust dan yang kedua chin lift atau head chin lift. Jadi pada jaw thrust ini kita menggunakan kedua tangan kita mendorong mandibulanya sehingga jalan napas dapat lapang terbuka, dan biasanya jaw thrust ini digunakan pada pasien yang mengalami atau curiga mengalami cedera servikal. Kemudian untuk chin lift, jadi bisa lihat pada gambar, dagunya diangkat, kemudian dahinya ditekan, dan jalan nafasnya dibuka sehingga jalan nafas menjadi lapang. Untuk yang manajemen jalan nafas chin lift ini digunakan pada pasien yang tidak mengalami cedera servikal. Nah, komponen berikutnya adalah komponen pemeliharaan anestesi. Jadi, untuk pemeliharaan anestesi ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pemeliharaan dengan anestesi inhalasi dengan menggunakan ventilasi spontan. Kemudian yang kedua, pemeliharaan dengan pemberian obat relaksan. Kemudian komponen intraoperatif berikutnya adalah membangunkan dan pemulihan pasien. Jadi setelah menghentikan obat anestesi dan ekstubasi trakea, maka dilakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dilakukan pemberian oksigen 100% dengan sukup muka. Kemudian, saluran napas pasien disupport hingga refleks napas kembali normal. Kemudian, periksa kekuatan otot dan koordinasi pasien. Misalnya, dokter minta pasien untuk menggenggam tangannya, atau menjulurkan lidahnya, atau pasien diminta untuk mengangkat kepala. Jadi, hal ini digunakan untuk memeriksa kekuatan otot dan koordinasi pasien apakah sudah kembali normal atau tidak. Dengan cara-cara seperti ini, genggam tangan, julurkan lidah, atau mengangkat kepala. Kemudian, pasien diposisikan ke posisi recovery position untuk mencegah terjadinya aspirasi. Nah, jadi hal-hal ini perlu dilakukan setelah obat anestesi dihentikan dan dilakukan ekstubasi trakea. Nah, baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai kedokteran perioperatif khususnya pada bagian intraoperatif. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih.